Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan kembali kajian kitab Fatawa wa mauqifu a'immati wa ulamai ahlussunnah wal jamaah min aqaidi asyiah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan tentang keyakinan orang-orang Asyi'ah Rafidhah dan bagaimana mereka mengkafirkan istri-istri Rasulullah SAW, ummahatil mukminin, dan juga bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita baca kemarin dua riwayat yang dibawakan oleh penulis di sini, yang di situ ada laknat terhadap Aisyah dan Hafsah. Di sana ada ayat tuduhan dusta dan keji kepada Aisyah dan Hafsah, bahwasanya mereka dituduh membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi bagaimana kejahatan Asyi'ah Rafidhah terhadap kaum muslimin. Kemudian riwayat yang kedua dari Al-Majlisi juga, mereka memproklamirkan permusuhan dengan para sahabat, khususnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman dan Muawiyah, dan empat sahabat perempuan, Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummu Hakam. Dan dia juga mengatakan kita berlepas diri dari semua para pengikut sahabat-sahabat tersebut. Bahkan lebih dari itu, mereka mengatakan para sahabat dan kaum muslimin semuanya, mereka adalah manusia yang paling jelek di atas muka bumi ini. Ini sekali lagi keyakinan Asyi'ah Rafidhah terhadap para sahabat dan juga terhadap kaum muslimin. Kemudian Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah berkata, sekali lagi bahasa Arabnya halaman 45, Unduru ibadallah ila hikdi hadar rafidhi al-affar az-zanim alladhi yat'an fi aradi ummahatil mu'minin wa fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiratil khalqi ba'dahu wa fi jamil muslimin. Perhatikanlah wahai para hamba-hamba Allah kepada kedengkian orang Syiah Rafidhah ini, yaitu khususnya Al-Majlisi, Al-Affar yang sangat berdusta, Az-Zanim alladhi yat'an fi aradi ummatil mu'minin, yang mana dia melecehkan kehormatan ummahatil mu'minin, istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak segan-segan untuk merobek-robek kehormatan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal itu semuanya sebetulnya merupakan bentuk pelecehan juga kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana istri Rasul dikatakan seperti itu otomatis juga mengenai Rasul sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami daripada Aisyah dan Hafsah. Ini intinya menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Syiah Rafidhah sebetulnya mereka ingin melecehkan juga Rasul SAW. Namun kalau secara langsung mungkin banyak orang akan memberontak. Namun lewat isi inilah mereka mencoba untuk melecehkan kehormatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Cuma sangat amat disayangkan kaum muslimin ketika mendengar orang-orang barat membuat film tentang Rasul, dan di situ ada unsur pelecehan, mereka rame-rame berdemo, mereka rame-rame untuk memberontak dan sebagainya. Namun ketika Syiah Rafidah mereka mencaci maki, melecehkan kehormatan Rasul SAW, mereka pun banyak yang bahkan mereka sebagiannya membela orang-orang Syiah Rafidah yang jelas-jelas mereka juga mencela habis-habisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang akan kita baca insyaallah nanti. Kemudian kata Ustaz Muhammad Abdullah, demikian pula orang ini yaitu Asy-Syi'i Rafidah Al-Majlisi ini, dia mencaci maki para sahabat Rasulullah yang merupakan sebaik-baik makhluk setelah para nabi dan para rasul. Dan mereka juga orang Syiah Rafidah mencaci maki kaum muslimin. Fahasbunallah ala haulil asyrar. Semoga Allah mencukupi kita dari orang-orang yang jahat-jahat tersebut, orang Syiah Rafidah. Naj'allahu fi nuhurihim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan senjata mereka senjata makan tuan. Wa na'udzu bihi min syururihim. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang-orang Syiah Rafidah dan yang semisal dengan mereka. Kemudian yang ketiga, di antara bukti bagaimana kelompok Syiah Rafidah mereka mengkafirkan para sahabat, kata Al-Ustaz di sini, wa yaqulu kabiru muhadditsihim wa ulamaihim al-Kulaini, berkata tokoh ahli hadisnya orang Syiah Rafidah dan tokoh ulama mereka yang tidak asing bagi kita, yaitu Al-Kulaini. Ibaratnya seperti Al-Bukhari. Kalau kaum muslimin memiliki Imam Bukhari, mereka punya Imam Al-Kulaini. Fi kitabir Raudhah minal Kafi al-Juz' ats-tsamin. Dalam kitabnya Al-Kafi cuma bagian Ar-Raudhah. Ini sudah kita pernah sampaikan, kitab Al-Kafi ada 8 jilid. 2 jilid pertama dan yang kedua itu dinamakan Al-Usul minal Kafi. Kemudian jilid 3, 4, 5 dan 6, 7, 5 jilid berikutnya itu dinamakan Furu'ul Kafi. Kemudian jilid yang ke-8 atau juz yang ke-8 dinamakan Ar-Raudhah. Pada jilid yang ke-8 itulah halaman 245 Al-Kulaini mengatakan kana nasu ahla riddatin ba'dan Nabi SAW illa thalatha. Manusia semuanya itu murtad sepeninggal Rasul SAW kecuali 3 saja. Para sahabat, kata Al-Kulaini, semua sahabat murtad setelah sepeninggal Rasul SAW kecuali 3 saja. Siapa mereka? Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman, naudzubillah min dzalik, mereka dikatakan murtad oleh Al-Kulaini. Inilah keyakinan orang-orang Syiah Rafidah terhadap para sahabat Rasul SAW. Bahkan bukan hanya kepada para sahabat secara umum, bahkan ini juga tuduhan kepada ahlul baitnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul SAW yang masih hidup setelah Rasul meninggal dunia, itu tidak mereka kecualikan dari yang murtad. Berarti beliau juga masuk dalam kategori yang murtad, naudzubillah min dzalik. Makanya jangan pernah mempercayai Syiah Rafidah yang mereka memakai kedok cinta Al-Bait, sebetulnya mereka benci kepada Al-Bait. Buktinya para sahabat dari kalangan Al-Baitnya Rasulullah mereka juga kafirkan. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga ikut masuk dalam kategori yang murtad setelah Rasul meninggal dunia, karena mereka tidak mengecualikan kecuali sedikit saja. Di antaranya Ali bin Abi Thalib mereka kecualikan dalam riwayat setelah ini. Wa qala syaikhuhum wa alimuhum Salim bin Qais Al-Amiri fi kitabihi, berkata syekhnya mereka, tokoh mereka yang bernama Salim bin Qais Al-Amiri dalam kitabnya halaman 92, inna nasa kullahum irtaddu ba'da Rasulullah SAW ghairu arba'atin. Sesungguhnya manusia semuanya murtad setelah Rasulullah SAW kecuali 4 saja. 3 yang tadi ditambah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, otomatis para istri Rasulullah SAW murtad. Otomatis Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga diantaranya tadi
pamannya Rasulullah SAW yang juga merupakan ahlul baitnya Rasulullah, mereka juga apa? Kafirkan. Inilah sekali lagi bagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah yang sangat amat jauh dari ajaran al-Islam. Kita diwajibkan menghormati para sahabat, apalagi pamannya Rasul yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang dia sebagai ahlul baitnya Rasul dan sekaligus sebagai sahabatnya Rasul. Maka kecintaan kita lebih kepada beliau. Namun itu pun dimurtadkan ataupun dikatakan kafir oleh Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian yang kelima riwayatnya, wa qala muhadditsum al-kabir Husain ibn Abi Samad al-Amili fi kitabi Usul Akhyar ila Usulil Akhbar fi nati sahabat. Berkata ahli hadis mereka yang besar yang bernama Husain bin Abdul Samad al-Amili dalam kitabnya Usulul Akhyar ila Usul Akhyar, ya, halaman 164, yang mana dia mensifati para sahabat Rasulullah SAW dengan mengatakan haula'i nataqarrabu ilallahi ta'ala wa ila rasulihi bi bughdihim wa sabbihim wa bughdi man ahabbahu. Ini perhatikan bagaimana kedengkian, kebencian orang-orang Syiah Rafidhah terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Di antara tokoh mereka ini mengatakan mereka para sahabat, kita mendekatkan diri kepada Allah dan kepada Rasulnya dengan membenci mereka, dengan mencaci maki mereka. Ini salah satu perbedaan agama Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Kalau agama Islam memerintahkan agar kaum muslimin mencintai para sahabat. Cinta sahabat merupakan bentuk pendekatan kita kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah qalbiyah, ibadah hati yang wajib kita laksanakan, yaitu mencintai para sahabat. Namun mereka justru sebaliknya, mencaci maki, membenci para sahabat, mereka anggap sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Maka tidak akan mungkin bisa bersatu antara Islam dengan Syiah Rafidhah. Tidak akan mungkin bisa bersatu antara Sunni dengan Syi'i. Abadan. Kata para ulama, ad-diddan la yastami'an. Dua hal yang bertentangan tidak akan mungkin bisa bersatu selama-lamanya. Ini bagaimana mereka mengatakan membenci para sahabat, mencaci maki sahabat sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa nuhibbu ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita wajib mencintai para sahabat Rasulullah, namun tidak boleh kita berlebihan dalam mencintai para sahabat. Wala natabara min ahadihim, kita tidak boleh berlepas diri membenci seorang pun dari para sahabat. Dan kata beliau, wa nubghidu man yubghiduhum wa bi khair yadhkuruhum. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kewajiban kita membenci yang membenci para sahabat. Ini adalah sekali lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang dicantumkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab akidah beliau Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib membenci orang-orang yang membenci para sahabat Ar-Rasul SAW, dan wajib bagi kita membenci orang yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Kita membenci Syiah Rafidhah ala din, ala akidah. Ini harus kita tanamkan bahwa kita benci kepada mereka bukan karena beda keturunan, bukan beda bangsa, tidak, namun beda akidah, namun beda agama. Kita wajib membenci mereka lillahi ta'ala, dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengatakan setelah itu, wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Cinta kepada para sahabat itu adalah agama, itu adalah ketaatan, dan itu adalah kebaikan. Itu menurut kaum muslimin. Cinta para sahabat adalah bentuk pengamalan ibadah kepada Allah, ibadah qalbiyah. Namun sebaliknya kata beliau, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sedangkan benci kepada para sahabat itu bentuk kekafiran, bentuk kemunafikan, dan bentuk penyelewengan, penyimpangan. Dan itulah sifatnya orang Syiah Rafidhah, kekufuran, kesesatan, kemunafikan, semuanya ada pada Syiah Rafidhah qatalahumullah. Dan Rasul sendiri mengatakan hubbul ansar minal iman, atau ayatul iman hubbul ansar.
tanda-tanda keimanan, cinta kepada kaum Al-Ansar, para sahabat Rasulullah SAW. Namun sebaliknya ayatun nifaq budul ansar, tanda-tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Maka sungguh benar Rasulullah SAW mengatakan benci kepada kaum Al-Ansar, benci kepada para sahabat adalah sifat kemunafikan, dan memang betul Asy-Syi'ar Rafidhah adalah al-munafiqun. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, orang ini mengatakan wa bughdi man ahabbahu. Kita sebagai kaum muslimin ini mencintai para sahabat, dan orang-orang Syi'ar Rafidhah mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan membenci kita. Maka bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan mereka, sedangkan mereka sudah memproklamirkan mereka benci kepada kita. Kalau ada senyum terhadap kita, itu senyum serigala, itu senyumnya orang-orang al-munafiqin. Maka la tusaddiquhum. Kemudian riwayat yang keenam, wa yansibuna ila Ja'far as-Shadiq zuran wa buhtanan annahu qala. Orang-orang Syi'ar Rafidhah mereka nisbatkan suatu ucapan kepada Ja'far as-Shadiq, imam mereka yang keenam, secara dusta. Dia mengatakan, itu Ja'far as-Shadiq mengatakan, kata mereka, idza warada 'alaikum haditsan mukhtalifani fakhudhu bima khalafal qauma. Apabila datang kepada kalian wahai orang Syiah. Ini Ja'far as-Shadiq berkata kepada orang Syi'ar Rafidhah, apabila datang kepada kalian dua hadis yang saling berselisih, bertentangan, maka ambillah yang menyelisihi al-qaum, yaitu yang dimaksud adalah kaum muslimin. Yang penting menyelisihi kaum muslimin. Ini sekali lagi bagaimana mereka telah memproklamirkan permusuhan dengan kita. Wa qaluhu ma khalafal ama fa fihi rasyad al-qaum wal ama ay al-muslimun. Kemudian dia juga mengatakan apa yang menyelisih kaum muslimin itulah yang merupakan petunjuk. Intinya mereka tidak ingin untuk apa? Masuk ke dalam Islam, tidak mau kepingin sama dengan kaum muslimin, ingin selalu menyelisih kaum muslimin. Dan sungguh sejarah telah membuktikan bagaimana mereka selalu ada di belakang orang kafir untuk menusuk kaum muslimin, untuk membantai kaum muslimin. Maka ucapan mereka telah dibuktikan dengan perbuatan mereka. Mereka selalu ingin untuk apa? Memusuhi, selalu ingin memerangi kaum muslimin. Sekali lagi, ucapan, keyakinan, perbuatan mereka sama dengan al-munafiqin pada zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi wahai kaum muslimin, wajib bagi kita untuk mewaspadai mereka. Kemudian yang ketujuh, wa qalu alaihi salam ma antum wallahi ala syai'in mimma hum fi. Berkata di sini nisbat kepada Al-Husain bahwasanya ma'antum wallah, demi Allah kalian itu berbeda dengan mereka, yaitu kaum muslimin. Walahum alaisyin mimma antum fi, dan kalian dan mereka kaum muslimin itu tidak sama dengan kalian wahai orang-orang Syiah. Fa khalifuhum, maka selisihlah orang-orang muslimin tersebut. Ini sekali lagi pernyataan mereka dengan kedustaan mereka menisbatkannya kepada Al-Husain atau imam mereka, mengatakan bahwasanya wajib bagi Syi'ar Rafidhah untuk menyelisihi kaum muslimin. Ini sekali lagi bedanya Syiah dengan agama Syiah dengan agama Islam. Kalau agama Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menyelisih orang-orang kafir, al-Yahudi ataupun Nasara. Namun orang Syi'ar Rafidhah sebaliknya menyeru pengikutnya untuk menyelisihi kaum muslimin. Intinya mereka adalah kufar, ingin menyelisihi kaum muslimin. Rasul mengatakan khaliful yahud, selisilah orang-orang Yahudi, khaliful musyrikin, selisilah kaum musyrikin. Namun orang Syi'ar Rafidhah selisih hal kaum muslimin. Ini bedanya Islam dengan agama Syi'ar Rafidhah. Famahum minal hanifiyati atau minal hanafiyati fi syai'. Kata Al-Husain ini dengan secara dusta mereka menisbatkannya kepada beliau. Kata Al-Husain, tidaklah kaum muslimin itu di atas agama yang lurus. Ini sekali lagi memutarbalikkan fakta.
ya justru yang tidak di atas yang lurus adalah orang-orang Asyi'ah Rafidhah. Mereka tidak sama sekali di atas agama yang hak. Bagaimana mungkin bisa dikatakan mereka di atas al-haq, sedangkan mereka mengingkari al-haq, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan mengkafirkan para sahabat. Sedangkan Allah mengatakan al-haqqu min rabbik, al-haq kebenaran dari Rabbmu, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. La yatil batilu min baini yadihi wala min khalfi. Al-Quran semuanya hak, tidak ada kebatilan sama sekali. Itu pun mereka lecehkan, mereka ingkari. Bagaimana mungkin mereka di atas al-haq sedangkan mereka melecehkan al-haq tersebut atau menolak bahkan menuduh al-haq tersebut. Yang kedelapan, wa nasabu ilaihi aidan, mereka menisbatkan kepada Al-Husain alaihissalam secara dusta, wallahi ma baqiya fi aidihim syai'un minal haq illa istiqbal ka'bati faqat. Kata Al-Husain, demi Allah tidak ada di tangan kaum muslimin sesuatu sedikit pun dari kebenaran kecuali hanya menghadapkan ke arah kiblat. Kita dianggap tidak punya kebaikan sama sekali kecuali salat saja. Ini bagaimana melecehkan kaum muslimin, padahal inilah yang layak untuk mereka, bahkan sebenarnya mereka tidak layak pun untuk dikatakan seperti ini, karena mereka adalah kufarun, musyrikun, al-kafirun, wal musyrikun, wal munafiqun. Ini dalam kitab semuanya, nuklan-nuklan tadi itu dalam kitab Al-Fusul Al-Muhimmah fi Usulil A'immah karangan Al-Hur Al-Amili halaman 225 dan 325. Kemudian tidak cukup hanya itu saja, kata Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, wa yukaffirun kullaman lam yantasib ilaihim wa la ya'taqid bi aqidatihim wa wilayatihim hatta al-anbiya wa rusul. Bahkan lebih dari itu, mereka orang Syiah Rafidhah tidak hanya mengkafirkan para sahabat, namun mereka mengkafirkan setiap orang yang tidak ikut ke dalam golongan mereka dan tidak meyakini akidah mereka dan yang tidak mengakui kepemimpinan imam-imam mereka, sampai-sampai juga tuduhan itu mereka tujukan kepada para nabi dan para rasul. Katanya para rasul dan para nabi itu juga kafir kalau mereka tidak mengimani kewilayahan Ali bin Abi Thalib dan imam-imam mereka. Sekali lagi ini sudah kita sampaikan, tidak heran, tidak aneh kalau mereka misalnya melecehkan para nabi dan para rasul, karena mereka berani melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu badaknya. Kata mereka, Allah itu dahulu jahil, tidak tahu, kemudian setelah terjadi baru tahu. Kalau mereka berani untuk melecehkan Allah, apalagi nabi dan para rasul, apalagi para sahabat, apalagi kaum muslimin, maka mereka sebetulnya adalah musuh-musuh Allah, Rasul dan para sahabat Ar-Rasul, dan musuh kaum muslimin. Buktinya bagaimana mereka memiliki keyakinan yang sangat ekstrim seperti ini. Salah satu buktinya yang pertama, an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Al-Husain, ini dalam kitab Wasailus Syiah karangan Al-Hur Al-Amili jilid 18 halaman 46, umiran nas bima'rifatina wa raddi ilaina wa taslim lana. Kata Al-Husain, manusia itu diperintahkan untuk mengenal kita, yaitu para imam-imam ini, wa radd ilaina, dan untuk mereka merujuk kepada kita, wa taslim lana, dan untuk tunduk kepada kita. Padahal dalam Al-Quran yang adalah ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum, tidak harus dari orang-orang Syiah Rafidhah. Sumakal, kemudian Abu Abdullah berkata, wa insamu wa syaidu alla ilaha illallah wa ja'alu fi anfusihim alla yaruddu ilaina kanu bidzalika musyrikin. Meskipun mereka puasa, meskipun mereka bersyahadat la ilaha illallah, dan namun mereka tidak mau merujuk kepada kita, para imam Syiah, maka mereka adalah orang-orang musyrikin. Ini sama dengan yang sudah kita sampaikan kemarin, riwayat yang mengatakan kalau orang itu menyelisihi, memaksiati Ali bin Abi Thalib atau para imam Syiah, meskipun dia mentaati Rasul, tetap masuk neraka. Kata mereka, kalau orang itu mentaati Rasul namun masih memaksiati Ali bin Abi Thalib atau para imam mereka, itu finnar. Namun sebaliknya, kalau mereka memaksiati Rasul namun masih taat kepada imam, mereka masuk surga. Ini agamanya
bukan kaum muslimin sama sekali. Kalau kita kan yang paling utama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan Allah dan Rasulnya. Kalau mereka tidak, imam lebih utama daripada Allah dan Rasulnya. Makanya mereka memiliki statement seperti tadi, meskipun orang itu mentaati Rasul, masya Allah, sunnah Rasul dari A sampai Z dilaksanakan, namun menyelisih Ali bin Abi Thalib, menyelisih imam mereka, itu tetap finnar. Namun sebaliknya, kalau mereka menyelisih semua sunnah Rasul, namun mentaati kewilayahan, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib atau Imam Syiah, pasti masuk neraka. Artinya apa? Tidak berlaku lagi sabda Rasul, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ketika ditanya oleh para sahabat, wa man ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, dia yang enggan masuk surga. Riwayat Bukhari. Ini gak berlaku bagi orang Syiah. Yang penting imam dan imam terus. Rasul itu belakang. Ini sekali lagi bagaimana sebetulnya ini pelecehan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata mereka masih dinisbatkan kepada Abu Abdullah Al-Husain alaihissalam, kata mereka, wallahi lau sajada hatta yanqati'a unuquhu ma qabilallahu minhu illa biwilayatina ahlil bait. Demi Allah, seandainya ada seorang muslim yang dia sujud sampai patah lehernya, ini masya Allah, belum ada seperti ini, sujud sampai patah lehernya, itu masih tidak akan Allah terima sampai meyakini apa? Kepemimpinan imam-imam mereka. Ini sekali lagi agamanya Asy-Syiah Rafidhah yang sangat beda dengan akidahnya kaum muslimin. Sekali lagi kata tokoh mereka Ibnu Babawai dalam kitabnya Al-Khisal jilid yang pertama halaman 14, demi Allah, seandainya ada seseorang yang sujud sampai patah lehernya, tidak akan Allah terima sampai dia meyakini kewilayahan, kepemimpinan Ahlul Bait. Padahal tidak ada ajaran Islam yang seperti ini. Yang ketiga, an Abi Ja'far, dari Abu Ja'far, dia mengatakan, man nasaba ma imami aliyin syai'an kana musyrikan. Barang siapa yang menancapkan permusuhan dengan Imam Ali sedikit pun, maka dia adalah musyrik. Ini yang apa? Yang enggak musyrik dikatakan musyrik, yang musyrik dikatakan sebagai orang yang muslim. Ini sekali lagi Asy-Syiah Rafidhah, mereka pintar memutarbalikan fakta. Kaum muslimin semuanya tidak ada yang benci kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka semua cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Cuma mereka apa? Cinta sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kedudukannya, tidak sebagai Syiah yang mereka apa? Menuhankan Ali bin Abi Thalib. Beda antara menuhankan dengan mencintai. Kita cinta kepada Rasul, namun haram kita untuk menuhankan Rasul. Itu yang dikatakan oleh Ar-Rasul SAW, la tutruni kama atatina Nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam mencintai diriku, dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Kristen mereka apa? Berlebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Kita semuanya cinta kepada Ahlul Bait yang muslim, yang muslimah, apalagi dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kita cinta kepada mereka, namun cinta kita bukan cinta buta sebagaimana orang-orang Asy-Syiah Ar-Rafidhah. Kata mereka, barang siapa membenci Ali bin Abi Thalib, maka dia orang musyrik. Sedangkan mereka nggak musyrik katanya, padahal mereka lah yang sebetulnya adalah musyrikin karena mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib. Makanya istilah musyrik sudah sempat kita sampaikan kalau nggak salah di tempat ini dari kitab mereka Tafsir Al-Qummi. Mereka selalu mentafsirkan arti musyrik atau syirik itu kalau tidak percaya dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun menyembah batu atau yang lainnya itu tidak dikatakan apa? Musyrik. Kalau mau tahu buktinya, ini ada sebuah buku karangan pemimpin revolusi yang katanya dulu revolusi apa? Islam, padahal itu revolusi Syiah Rafidhah. Itu ada revolusi untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Buku karangan Al-Khumaini la'anahullah,
kasful asrar. Di sini penuh dengan kesesatan, kekufuran. Kata Al-Khumaini di sini, yaqulun, ini dia ingin membantah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaqulun inna talabal haja minal amwat syirkun li'anna rasul awil imam ba'da mauti innama huwa jamat wala yurja minhu wala naf'un wala dhar. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sesungguhnya meminta kebutuhan dari orang-orang yang mati itu syirik, ya. Karena Rasul dan para imam setelah kematiannya itu hanyalah makhluk yang mati, tidak bisa diharapkan manfaat ataupun kemadharatannya. Kemudian wafirrat ala dzalik, ini ucapannya Khumaini. Khumaini mengatakan naqulullah, ya. Tidak, itu bukan musyrik, bukan syirik. Li'annahum au innahum lam yuhaddidu lana abada syirki wal kufri hatta na'udda ma yuriduna hum syirkan. Kemudian pada setelah itu ini halaman 49 ada kata-kata dari dia, fatalabul haja minal hajar awis sakhr laisa syirkan. Meminta kebutuhan kepada bebatuan itu bukan syirik, ya. Inilah agama orang Syiah Rafidhah memutarbalikkan fakta yang syirik tidak dikatakan syirik, ya. Dan memang kata para ulama, di antaranya Syekh Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin yang mempelopori kesyirikan di atas muka bumi ini adalah kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Di antaranya bagaimana mereka mengkultuskan, mengkeramatkan kuburan imam-imam mereka. Itu adalah apa? Pelopornya Syiah Ar-Rafidhah. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin mengikuti langkah mereka meskipun kadang benci kepada mereka. Ini sekali lagi aneh bin ajaib. Kemudian dibawakan di sini riwayat yang keempat, an Abi Abdillah, masih dari Abi Abdillah Al-Husain. Dia mengatakan man angkaral a'imma kana kaman angkara ma'rifatallah wa ma'rifata rasulih. Barang siapa yang mengingkari para imam-imam itu, maka dia seperti orang yang mengingkari mengenal Allah dan Rasulnya. Yang tidak mengenal para wali-wali atau imam-imam itu dianggap tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Ini sekali lagi keyakinan mereka. Makanya di antara rukun iman mereka, rukun iman mereka adalah al-imamah. Yang tidak mengenal imam-imamnya, mereka itu dianggap tidak beriman. Inilah salah satu bedanya apa? Agama Syiah dengan agama al-Islam. Seperti yang dicantumkan dalam buku MUI itu cantumkan di antara bedanya apa? Kalau rukun imannya kaum muslimin jelas ada 6 rukun iman. Kalau mereka ada tambahan apa? Al-imamah. Kepemimpinan itu dianggap sebagai rukun iman. Yang tidak mengimani imam-imam mereka dianggap apa? Kafir, keluar dari rukun iman. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima, an Abil Hasan alaihissalam qol wilayatu aliyin alaihissalam maktubatun fi jami sufil anbiya. Kata Abil Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia berkata, wilayatu Ali, kewalian, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib itu sudah termaktub, tertulis dalam semua kitab-kitab para anbiya. Walam yab'atsillahu rasulan illa binubuwati Muhammad SAW wa wasiyati Ali alaihissalam. Dan tidaklah Allah mengutus seorang rasul kecuali dengan mengabarkan kenabian Nabi Muhammad dan tentang wasiat Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Al-Hujjah Minal Kafi jilid yang pertama. Ini yang sudah pernah kita bawakan kitabnya, kitab Al-Kafi jilid yang pertama halaman 437. Kata Al-Qulaini di sini bahwasanya semua para nabi dari Nabi Adam mungkin sampai Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad membawa berita Ali sebagai khalifah setelah Ar-Rasul SAW. Sekarang kalau orang itu mau berpikir yang sehat, sekarang mengapa dalam Al-Quran tidak ada dicantumkan Ali bin Abi Thalib? Mungkin mereka mengatakan seperti akidah mereka yang pertama, Al-Quran sudah diselewengkan. Kemudian kita mengatakan, Rasul kenapa nggak menjelaskan? Padahal Rasul tahu kalau itu apa telah tercantum dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Karim. Kata mereka apa nantinya?
Rasul takut, tidak mau menjelaskan. Ini sudah kita pernah sampaikan ya di ceramah mereka, bahwasanya Rasul sebenarnya tahu Ali bin Abi Thalib yang akan menjadi khalifah setelah beliau, namun Rasul takut menyampaikan. Ini pelecehan kepada Rasul. Rasul dituduh pengecut. Naudzubillah min dzalik. Rasul itu tidak gentle menyampaikan yang hak tersebut. Naudzubillah min dzalik. Bahkan tokoh mereka juga mengatakan, engkau Muhammad, engkau yang bertanggung jawab atas perselisihan umat tentang masalah kepemimpinan ini, karena engkau tidak mewasiatkan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini pelecehan yang jelas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ke-6, qala Amirul Mukminin, berkata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, innallaha arada wilayati ala ahli samawati wa ala ahli ardi. Sesungguhnya Allah memaparkan tentang kepemimpinanku kepada semua penduduk langit dan bumi. Aqarra biha man aqarra wa ankaraha man ankara. Ada yang menyetujuinya, mengikrarkannya, ada yang mengingkarinya. Ankaraha Yunus fahabasahallahu fi batil hud. Ketika Nabi Yunus mengingkari kepemimpinanku, maka Allah memenjarakannya di perut ikan. Ini dongengannya orang-orang Syiar yang di situ ada pelecehan terhadap Nabi Yunus alaihissalam. Bahkan kalau antum baca dalam riwayat mereka, bahwasanya Ali mengatakan ketika Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api, aku ikut bersamanya dan aku yang menyelamatkannya. Ini sekali lagi gitulah. Kalau kita alhamdulillah masih diberikan akal yang sehat. Kemudian hatta qarabiyah, dia dilepaskan karena akhirnya Nabi Yunus taubat mengikrarkan tentang kewilayahan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini dalam kitab Basairud Darajat juz yang kedua bab ke-10 Kemudian yang ke-7, an Abi Ja'far qala wallahi inna fis sama la sab'ina sinfan minal malaika law istama'ul ardi an ya'uddu ada sinfin minhum ma'aduhum wa annahum la yadinuna bi wilayatina. Kata mereka menisbatkan kepada Abu Ja'far As-Shadiq, dia mengatakan wallahi demi Allah, sesungguhnya di langit itu ada 70 kelompok malaikat. Seandainya penduduk muka bumi ini berkumpul untuk menghitung jumlah malaikat itu, mereka tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan semua malaikat itu sepakat mengimani tentang kepemimpinan kami orang-orang Asy'ah. Jadi ini sekali lagi dosa mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada para malaikat. Ini dalam kitab Basairud Darajat juz yang kedua bab yang ke-6. Kalau mungkin ada yang mengatakan itu kan tokoh-tokoh mereka yang dulu, sekarang bagaimana dengan tokoh-tokoh yang sekarang? Dijawab oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah, wa ilaika akhil muslim ma yaquluhu wa ya'taqiduhu naibu imamihim al-ghaib. Sekarang wahai orang muslim, wahai saudaraku muslim, inilah ucapan dan keyakinan asistennya Imam Mahdi yang gaib, yang fiktif. Kalau dosen ada asistennya, ini juga sama. Imam Mahdi karena belum keluar, ada yang mengaku sebagai asistennya, yaitu Khomeini tadi. Dia mengatakan sebagai asistennya Imam Mahdi agar bisa menipu umatnya. Ruhullah al-Khomeini fi sahabah fil Quran wa fi a'immatihi. Ini perhatikan bagaimana ucapan kufurnya Al-Khomeini terhadap para sahabat, terhadap Al-Quran, dan terhadap para imam-imam. Imam Al-Khomeini mengatakan, ini dalam kitab Kasyful Asrar, mungkin di sini jilidnya, halamannya saya belum menemukan, mungkin salah tulis halamannya ini, namun insya Allah ada dalam kitab ini. Karena kitab ini penuh, nanti akan kita sampaikan juga bagaimana ucapan Al-Khomeini terhadap para sahabat, diantaranya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Intinya di sini dia mengatakan ulaika ay sahaba alladzi lam yakun yuhimmum ila dunya wal husul ala al-hukmi dunal Islam wal Quran. Ini tuduhan keji Al-Khomeini Al-Halik yang dulu
gembar-gemborkan sebagai pahlawan revolusi Islam, padahal dialah pahlawan orang-orang Syiah Rafidhah, musuh Islam dan kaum muslimin. Dikatakan mereka para sahabat, kata Khomeini, itu tidaklah memikirkan kecuali urusan dunia. Naudzubillah min dzalik, para sahabat itu apa? Hanya memikirkan urusan dunia. Padahal dalam sejarah bagaimana mereka berkorban untuk Islam dan kaum muslimin, rela kelaparan, rela untuk mereka menghisap biji kurma untuk berangkat berjihad di perang Tabuk. Mereka la yuhimumud dunya, yang mereka perhatikan adalah akhirat. Bahkan dalam kisah ahlu suffah, mereka para fuqara dari kalangan sahabat, ketika datang kepada Rasul, mereka ingin dibawa Rasul untuk pergi berjihad, namun mereka tidak punya perbekalan. Rasul mengatakan, aku tidak memiliki perbekalan. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah ayat 92, wala 'alal ladina idza ma'atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tidak ada dosa bagi para sahabat yang datang kepada engkau Nabi Muhammad untuk engkau membawanya untuk pergi berjihad, untuk engkau memberikan bekal kepada mereka, namun engkau mengatakan, aku tidak memiliki perbekalan untuk kalian. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Apa yang mereka berbuat? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka mencucurkan air mata, kan sedih tidak bisa berjihad bersama Rasul SAW. Itu yang mereka pikirkan. Ingin berjuang bersama Rasul, ingin berjihad bersama Rasul. Bukan seperti yang didudukan oleh Al-Khomeini Al-Halik. Dialah yang sebetulnya ingin dunia dan ingin menipu umat. Wal usul al-humi dunia Islam wal Quran. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.